Baik, selamat sore saya ucapkan kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya di mana dengan judul E-commerce Grillscape Bali berbasis website. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Ardi Pratyana dengan NIM 210030016. Pada pembahasan pertama di sini saya akan membahas konsep dari e-commerce Grillscape Bali. Grillscape Bali adalah situs web e-commerce yang menawarkan berbagai produk alat grill dengan fokus pada kalangan muda di Indonesia. Grillscape Bali menekankan kualitas dan estetika modern sambil memelihara budaya Indonesia. Situs ini memungkinkan generasi muda untuk mengekspresikan diri dalam memasak sesuai dengan tren zaman dan berperan sebagai platform promosi yang efisien serta memudahkan proses jual beli. Dengan penjualan online, Grillscape Bali diharapkan dapat melayani pembeli dengan cepat, memberikan pengalaman belanja yang praktis dan memuaskan. Ini adalah destinasi yang sempurna bagi kamu, mereka dan kalian yang ingin menjelajahi dunia grill dengan gaya modern tanpa melupakan akar budaya Indonesia. Pembahasan yang selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan pengguna. Analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail suatu hal dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Pada analisis kebutuhan pengguna, di sini saya menggunakan dua aktor yaitu penjual, pembeli, dan di sini ada sistem. Aktor yang pertama yaitu penjual. Penjual pertama dapat melakukan proses login, kedua menambahkan produk, ketiga mengedit produk, keempat menghapus produk, kelima memverifikasi data pembeli, enam menerima pesanan dan bukti pembayaran, dan yang terakhir yaitu mengirimkan pesanan. Aktor kedua yaitu pembeli. Pembeli dapat melakukan registrasi jika belum mempunyai akun. Yang kedua melakukan proses login. Ketiga mencari dan memilih barang yang akan dibeli. Keempat melakukan pemesanan. Kelima melakukan pembayaran. Keenam mengisi alamat dan ketujuh menerima pesanan. Dan yang ketiga di sini ada sistem. Sistem yang pertama dapat menerima dan menyimpan data barang. Yang kedua menampilkan dan menawarkan barang. Ketiga menerima dan menyimpan data konsumen atau pembeli. Keempat menerima pesanan dan bukti pembayaran. Kelima yaitu menyimpan data pembeli dan pembayaran. Pembahasan selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang saya gunakan dalam pembuatan e-commerce Grillscape Bali berbasis website ini yaitu yang pertama dari operating system saya menggunakan Microsoft Windows 11. Yang kedua yaitu application server yang saya gunakan yaitu XAMPP. Selanjutnya programming language atau bahasa pemrograman yang saya gunakan dalam pembuatan e-commerce Grillscape Bali berbasis website ini yaitu bahasa pemrograman PHP. Tipe aplikasinya yaitu web-based. Database yang saya gunakan yaitu MySQL. Text editor yang saya gunakan dalam pembuatan websitenya ini yaitu Visual Studio Code. Diagramming tools yang saya gunakan dalam pembuatan ERD, DFD, dan flowchart yaitu ada Draw.io. Dan yang terakhir yaitu browser yang digunakan yaitu Google Chrome, Firefox, dan Microsoft Edge. Pembahasan selanjutnya, di sini ada tentang analisis kebutuhan perangkat keras yang digunakan, yaitu yang pertama ada tipe yang saya gunakan yaitu MSI GF6310, prosesornya yaitu Intel Core i7 dengan generasi 11, RAM yang saya gunakan yaitu 16 GB, keyboard yang saya gunakan standar dan mouse-nya yang saya gunakan yaitu standar. Pembahasan selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem yang pertama yaitu ada katalog produk yang menarik, di mana dapat menampilkan produk dengan deskripsi yang lengkap, gambar berkualitas tinggi, dan informasi teknis yang relevan. Dan yang selanjutnya yaitu memberikan opsi untuk menambah gambar produk. Analisis kebutuhan sistem yang kedua yaitu ada rekomendasi produk, di mana dapat memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan berdasarkan riwayat pembelian dan penelusuran mereka.
Analisis kebutuhan sistem yang ketiga yaitu ada keranjang belanja dan checkout yang mudah, di mana keranjang belanja yang mudah dikelola dengan opsi untuk mengubah jumlah produk atau menghapus produk dan menawarkan metode pembayaran yang beragam. Analisis kebutuhan sistem yang keempat ada integrasi pembayaran yang aman, di mana dapat memberikan berbagai metode pembayaran termasuk transfer bank, e-wallet, dan pembayaran digital. Analisis kebutuhan sistem yang kelima, yaitu ada manajemen akun pengguna, di mana dapat mengizinkan pelanggan untuk membuat dan mengelola profil pengguna dengan riwayat pembelian. Analisis kebutuhan sistem yang keenam, yaitu ada fitur chat dan dukungan pelanggan online, yaitu di mana dapat menampilkan live chat atau bot chat yang dapat memberikan dukungan cepat kepada pelanggan yang membutuhkan bantuan, serta dapat mengizinkan pelanggan untuk menghubungi tim dukungan pelanggan melalui formulir atau kontak serta email. Pembahasan selanjutnya di sini ada analisis pitches tabel, yang dimana di sini akan membahas tentang jenis analisis dengan sistem lama serta sistem yang baru. Dari analisis yang pertama yaitu analisis kinerja atau performance, pada sistem lama. Pada sistem lama, pembeli yang ingin membeli barang dari Grillscape Bali diharuskan atau diwajibkan untuk datang langsung untuk melihat kondisi barang dan melakukan proses pembayaran secara tunai di lokasi. Nah, pada sistem baru, pembeli hanya cukup mengakses website e-commerce Grillscape Bali dan dapat melihat katalog produk barang yang tersedia tanpa harus ke lokasi. Analisis selanjutnya yaitu ada analisis informasi atau information, di mana sistem lama pada saat ini informasi yang didapat oleh pembeli itu masih kurang mendetail dan akurat sesuai yang diinginkan sehingga pembeli masih kebingungan ketika ingin membeli barang di Grillscape Bali. Nah, sedangkan pada sistem baru, pembeli mendapatkan informasi produk yang sangat mendetail melalui website e-commerce Grillscape Bali, mulai dari jenis barang, harga barang, gambar barang, dan juga deskripsi dari barang tersebut. Analisis pitches tabel selanjutnya yaitu ada analisis ekonomi. Pada sistem lama, proses pencatatan data barang masih dilakukan secara manual yang membuat penjual di Grillscape Bali itu harus membeli dan menyediakan alat tulis untuk mencatat data produk yang ada. Nah, sedangkan pada sistem baru, sistem ini dapat membantu pencatatan data barang tanpa harus mengeluarkan biaya untuk membeli alat tulis, karena di mana nantinya sistem akan mohon maaf, di mana, pencatatan data barang ini nanti akan masuk ke dalam database, seperti itu. Nah, analisis selanjutnya ada analisis pengendalian atau kontrol. Pada sistem lama itu belum adanya pengontrolan informasi yang dihasilkan secara optimal berdasarkan data-data laporan yang dibuat sehingga sering terjadi kesalahan. Nah, sedangkan pada sistem baru ini dengan adanya website e-commerce Grillscape Bali, ini pengontrolan data-data informasi dapat terkontrol untuk mengurangi kesalahan yang terjadi. Analisis pitches tabel selanjutnya ada analisis efisiensi. Nah, pada sistem lama, pembeli ini memerlukan waktu yang lumayan lama, mohon maaf, penjual memerlukan waktu yang lumayan lama dalam memberikan pelayanan kepada pembeli, dan pembeli juga harus menghabiskan banyak waktu untuk mengecek dan memilih barang yang ingin dibeli. Nah, sedangkan pada sistem baru ini, pelayan atau penjual yang harus diberikan lebih singkat dan mudah hanya melalui website e-commerce Grillscape Bali, serta pembeli dapat lebih mudah melihat informasi tentang barang yang ada di lokasi. Dan analisis pitches tabel yang selanjutnya ada analisis layanan atau servis. Pada sistem lama, kurangnya informasi yang tersedia akan ketersediaan barang yang ada di lokasi membuat proses pelayanan kurang maksimal karena pembeli bersamaan datang ke lokasi untuk menanyakan informasi terkait barang dan proses pembelian barang. Sedangkan pada sistem baru ini mempermudah Grillscape Bali dalam menyampaikan informasi tentang stok barang dan jenis barang yang tersedia kepada konsumen melalui website e-commerce Grillscape Bali. Nah, pada pembahasan selanjutnya di sini saya akan membahas flowchart
dari e-commerce Grillscape Bali, di mana di sini dari petugas atau penjual, langkah yang pertama yaitu akan melakukan login. Nah, setelah itu masuk ke step selanjutnya, di mana petugas ini dapat menambahkan, mengurangi, mengedit barang. Nah, setelah petugas atau penjual melakukan penambahan, pengurangan, serta pengeditan barang, nah ini akan diarahkan ke step sistem, yaitu akan disimpan di data barang dan dilanjutkan ke step selanjutnya, yaitu menawarkan barang ke konsumen. Nah, jadi di konsumen atau pembeli ini akan ada kondisi di mana jika pembeli atau konsumen sudah memiliki akun, maka si konsumen ini akan dapat melanjutkan ke pencarian dan pemilihan barang yang akan dibeli. Nah, jika belum, maka si pembeli atau konsumen ini akan diarahkan ke step melakukan registrasi. Setelah itu dari melakukan registrasi, datanya ini akan dikirim ke sistem, yaitu step penyimpanan data dan pengiriman data ke petugas, yang di mana data yang telah diisi oleh pembeli ini akan dikirim untuk diverifikasi kepada petugas atau penjual, yaitu menerima data konsumen. Nah, setelah itu akan dikembalikan ke konsumen jika akan dikembalikan ke konsumen dan konsumen yang sudah melakukan registrasi itu dapat melakukan pencarian dan pemilihan barang yang akan dibeli. Nah, setelah itu masuk ke ini, ke step selanjutnya, yaitu ada kondisi di mana jika barang yang dicari oleh pembeli ini tersedia, maka pembeli akan diarahkan ke bagian memilih metode pembayaran, memasukkan jumlah barang, dan memasukkan alamat pengiriman. Nah, jika tidak tersedia, ini akan diarahkan kembali ke halaman pencarian dan pemilihan barang yang akan dibeli. Nah, setelah memilih metode pembayaran, memasukkan jumlah barang, memasukkan alamat pengiriman, itu akan diarahkan ke kondisi lagi, yaitu ada dua kondisi di mana checkout ada iya atau batal. Jika batal, akan diarahkan kembali ke halaman pencarian dan pemilihan barang yang akan dibeli. Jika iya, akan dilanjutkan ke dalam proses melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, akan dilanjutkan ke bagian sistem, yaitu sistem akan menyimpan pesanan dan pembayaran yang dimana ini akan dikonfirmasi ke penjual atau petugas, yaitu pada step menerima pesanan dan pembayaran. Setelah itu dilanjutkan ke petugas menyiapkan dan packing barang pesanan. Setelah itu petugas atau penjual akan mengirim barang pesanan, lalu dilanjutkan ke konsumen atau pembeli, yaitu pada step pesanan diterima dan selesai. Demikian pembahasan dari flowchart e-commerce Grillscape Bali dan akan dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan DFD atau Data Flow Diagram level 0 dari e-commerce Grillscape Bali. Nah, pada DFD level 0 ini ada dua aktor, yaitu ada petugas dan konsumen, di mana di sini petugas melakukan login petugas, menambah data barang, menghapus data barang, mengedit data barang. Nah, ini semua akan dimasukkan ke sistem dan sistem akan memberikan feedback seperti data produk diperbarui, data produk berkurang, data produk bertambah, dan hak akses bertambah. Nah, pada aktor yang kedua di sini ada konsumen. Di sini konsumen dapat melakukan registrasi, login, memilih produk, dan transaksi. Nah, semua kegiatan ini akan disimpan ke sistem dan sistem akan memberikan feedback seperti ID password, daftar belanja, dan bukti transaksi. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu di sini data flow diagram level 1 dari e-commerce Grillscape Bali. Di sini pada bagian petugas yang pertama yaitu petugas melakukan login dan mengambil data dari TB login akan lalu dikonfirmasi dari sistem ke petugas. Nah, setelah itu petugas menambah produk ke step kedua yaitu tambah produk dan data yang telah ditambahkan akan disimpan di tabel produk dan dikonfirmasi ke petugas. Seperti itu. Nah, dan lanjut ke aktor yang kedua. Di sini yang pertama
konsumen atau pembeli akan melakukan proses login atau registrasi yang dimana datanya itu akan disimpan di TB login, lalu akan dikonfirmasi oleh sistem ke konsumen atau pembeli. Nah, selanjutnya konsumen mencari produk, yaitu ke step ketiga mengunjungi website, di mana nanti di dalam website ini akan ditampilkan diambil data dari TB produk, di mana TB produk ini udah diisi oleh petugas atau penjual, yaitu dengan menampilkan produk ke pengunjung website dan melakukan konfirmasi ke konsumen. Nah, setelah itu konsumen dapat melakukan penambahan produk untuk berbelanja dan akan disimpan di tabel keranjang serta sistem akan melakukan konfirmasi ke konsumen. Nah, setelah itu konsumen atau pembeli melakukan ke step kelima, yaitu pembayaran, melakukan pembayaran di mana pembayaran ini akan disimpan di tabel pembayaran dan melakukan konfirmasi ke konsumen. Seperti itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini ada entity relation diagram dari e-commerce Grillscape Bali. Nah, di sini dari penjual yaitu ada 4 atribut di mana ada ID penjual, nama penjual, alamat dan kontak. Di sini relasinya itu one to many, di mana penjual dengan satu penjual menjual banyak produk dengan dengan tabel produk, dengan atribut ID produk, nama produk, deskripsi, harga dan stok. Nah, setelah itu di sini juga ada pembeli memiliki atribut ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli dan kontak pembeli. Di mana di sini relasinya many to many, yaitu dengan banyak pembeli membeli banyak produk. Seperti itu. Dan dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mapping dari ERD e-commerce Grillscape Bali. Di sini di mana tabel penjual, primary key-nya yaitu ada ID penjual dengan tipe data integer dengan jumlah data yaitu 10, yang dimana not null ini artinya tidak boleh kosong, serta ada nama nama penjual dengan tipe data varchar dengan jumlah data mohon maaf panjang jumlah karakter yaitu 100. Selanjutnya ada alamat penjual dengan tipe data varchar jumlah karakter 200, kontak penjual tipe datanya varchar dengan jumlah karakter 50. Setelah itu ada tabel produk. Di sini ada ID dengan primary key-nya ID produk dengan tipe data integer dengan panjang karakter 10. Mohon maaf, ini nama produk dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 100. Deskripsi tipe data varchar dengan panjang karakter 200. Harga dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 200. Stok tipe data integer panjang karakter 3. Dan di sini ada foreign key-nya dari ID penjual, yaitu yang diambil dari primary key ID penjual ini. Setelah itu ada tabel pembeli, yaitu di mana primary key-nya yaitu ID pembeli dengan tipe data integer dengan panjang karakter 10. Selanjutnya ada nama pembeli dengan tipe data varchar dan panjang karakternya 100. Selanjutnya alamat pembeli tipe data varchar panjang karakter 200. Kontak pembeli tipe data varchar panjang karakter 50. Di sini saya menggunakan foreign key yaitu ID produk, yang dimana nanti ini akan mengambil seperti nama produknya dan mengambil foreign key dari ID penjual yang dimana nanti ini akan menampilkan seperti nama penjual dan alamat penjualnya seperti itu. Sekian pembahasan tugas saya dengan judul e-commerce Grillscape Bali berbasis website. Jika ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan saya tutup dengan sekian, terima kasih.